Mustahil Kristen itu keturunan pahlawan, mustahil. Pasti keturunan budak penjajah. Itu camkan itu baik-baik. Kalian tentara mau kalian TNI, saya tidak pernah takut. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Siti Aisyah ikut perang Badar, dan pada saat itu artinya Siti Aisyah sudah 15 tahun usianya. Tapi saat perang Badar Rasulullah belum menikahi Siti Aisyah. Ayo, berarti hadis dari keterangan yang Anda berikan berarti berarti palsu, kan? Keterangan Urwa itu Cuma menolak keterangan hadis nih. seperti keterangan penulis kitab Bible. Saya ulang ya. Iya, enggak apa-apa. Artinya enggak apa-apa hadis ini palsu. Berarti menurut penyembah Yudas, dengarkan. Penyembah Yudas, ya? dengarkan dulu gurumu bicara. Syarat ikut perang Badar semua, baik laki maupun perempuan, harus minimal 15 tahun. Siti Aisyah ikut perang Badar, berarti di situ usianya sudah 15 tahun minimal. Dan saat perang Badar, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menikahi Siti Aisyah. Keterangan saya ini Anda boleh baca, cari di Google, karena Anda asalnya Google kan. Nah, cari di Google. Sekarang permasalahannya adalah kalau 15 tahun saja belum dinikahi oleh Rasulullah, lalu Urwa dapat informasi dari mana kalau dia itu digauli usia 9 tahun? Oke. Saya terima informasi Anda. Saya terima. Berarti ini palsu dong hadisnya, kan gitu. Itu aja kesimpulannya. Sekarang berarti permasalahannya adalah, berarti Zuma mengatakan hadis ini nggak betul. Sekarang kan gitu. permasalahannya, Anda mau mengatakan palsu silahkan. Oke. Anda mau mengatakan sahih silahkan. Saya sudah membeberkan secara sejarah. Sekarang pertanyaan Anda yang saya, mengatakannya, diam. Secara tidak langsung Anda membantah hadis Sekarang ini. giliran Anda tunjukkan dasar Lukas menuliskan Yesus itu mengatakan Yesus Tuhan kau itu nonotnya dipotong hari ke-8, itu informasi dari mana? Jawab. Aku dulu Muhammad tukang cabul bukan? Anak binatang yang cabul itu mamamu itu digauli sama anjing sampai kau lahir. Turunkan biadab ini. Yesus lu itu cabul itu. Turunkan. Ingat ya Kristen. Kalian itu menjadi Kristen karena nenek kalian yang perempuan diperkosa oleh Belanda. Paham kau? Tidak ada Kristen di Indonesia ini kalau bukan dari keturunan penjajah, atau budak seks penjajah, atau pembantu penjajah, atau budaknya penjajah. Juma, lihat faktanya TKI yang banyak diperkosa oleh orang. Apa Juma? Kau tanya nenekmu kenapa kau bisa jadi Kristen? Oleh orang-orang Kau tanya Arab. kakekmu Karena di kenapa Al-Quran kalian bisa jadi Kristen? bahwa, kalau bukan keturunan PKI, ya pasti kami budaknya percaya Belanda. Yesus itu Tidak aja, mungkin, tidak lebih dari tidak itu. mungkin orang pribumi menjadi Kristen kalau bukan budaknya Belanda. Kenapa? Atau pemuas seksnya Belanda, atau mantan PKI menjadi Kristen. Itu saya pertanggungjawabkan itu. Karena ngerti? Atau binatang yang menggauli mama kalian sampai kalian itu menyembah sesama kalian manusia. Paham? Ngerti ya? Jadi saya umumkan, Kristen di Indonesia kalau bukan budak Belanda pasti bekas mantan pemuas seks penjajah sehingga keturunannya seperti kalian sekarang menjadi Kristen. Tidak mungkin kan? Kalian itu Anda keturunan pahlawan. Mustahil. Saya kasihan sama Anda. Mustahil Kristen itu keturunan pahlawan. Mustahil. Pasti keturunan budak penjajah. Itu camkan itu baik-baik. Pertanyaan Anda saya, keras sekali. kalau Anda tidak sanggup dan kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Anda turun. Anda turun. Kristen di Indonesia saya tidak pernah takut sama kalian. Siapapun kalian, mau kalian tentara, mau kalian TNI, saya tidak pernah takut kalau berbicara mengenai akidah. Oke? Hilang. Jadi jangan menghujat, jangan menista, wahai binatang-binatang laknat. Nanti kukunya ginjalmu. Oke? Jangan kau menghujat. Saya naik ke sini udah sopan-sopan, saya mau menjawab pertanyaan yang menyakitkan dari kalian. Ngerti? Kau tidak sadar itu. Tuhan yang kau sembah itu turun ke bumi, kurang kerjaan, merobek perawan wanita.
Ngerti kalian? Hah? Kenapa dewa itu yang bernama Yesus itu datang merobek perawan orang? Gila. Biasanya yang merobek perawan itu orang dewasa. Ini anak bayi kurang kerjaan. Kenapa dia nggak ciptakan dirinya sendiri seperti Adam aja? Kenapa harus merobek perawan? Iseng. Tuhan kau itu kurang kerjaan, tahu nggak? Hah? Dewa turun ke bumi, kenapa nggak langsung turun? Hahaha, akulah dewa pencipta langit dan bumi. Kenapa harus robek perawan orang sih? Hah? Sudah begitu perawan ini si dirobek, dia punya perawan dirobek, habis itu difitnah sekampung, sampai hari ini nggak diterima oleh orang-orang sekampungnya. Dasar binatang kalian, laknat. Dasar agama warisan penjajah. Kau berhadapan saya di meja hijau, saya tunggu. Orang sopan-sopan dialog, bertanya yang baik. Kau bilang-bilang menggauli, mencabuli, dasar binatang kau. Kutanya sama kalian ya, kutanya, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Di dalam agama Kristen itu tidak ada syarat sah nikah berdasarkan Bible Perjanjian Lama. Camkan itu baik-baik. Tidak ada syarat sah nikah. Jadi kalau tidak ada syarat sah nikah, itu apa namanya? Cabul, agama cabul. Apa syarat sah nikah dalam agama Kristen? Tunjukkan kepada saya. Apa batasan menikahi? Apa batasan menikahi perempuan? Berapa umur perempuan dalam Kristen bisa dinikahi? Jawab saya. 3 tahun. Dasar satu pengajar. Sudah minoritas kerja yang menghujat. Saya siang malam membela Yesus. Saya tidak pernah menghujat Yesus. Asal kau tahu itu. Karena itu mamamu, bapakmu siang hari makan daging anjing. Hah? Siang hari, siang malam makan daging babi. Itu mamamu, bapakmu. Jadi spermanya itu terdiri dari apa? Hah? Nutrisi yang berasal dari saripati babi dan anjing, ngerti kau? Sampai dia prot hamil, yang keluar manusia separuh babi. Itulah kalian. Kalian itu separuh babi. Biadab. Makanya mulutmu itu nggak pernah sopan. Ajaran kasih apa? Kasih apa? Kasih anjing kalian itu. Udah dibilang jangan kau menghujat, jangan kau menista. Apa sabar-sabar Bang Suma? Apa bersabar? Kau masih bisa sabar, nabimu digituin. Potong nonotmu sana. Kan kurang ajar. Coba kau ketemu saya. Kau ketemu saya kau ngomong kayak gitu, kukunya ginjalmu, ngerti kau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima yang kami hormati dan cintai. Apa sih salahnya kau bertanya baik-baik? Hah? Apa salahnya Rasulullah kepada kalian? Hah? Kalian menikmati Indonesia merdeka karena umatnya Rasulullah yang berjuang. Ngerti kau anjing? Kalau tidak ada umatnya Nabi Muhammad, kau masih jadi budak. Hah? Kau masih jadi budak. Kau masih kerja rodi, sama dengan kakek nenekmu. Kau tukang lap sepatunya penjajah. Andaikan tidak ada umatnya Rasulullah. Mana umatnya Paulus? Anjing. Umatnya Paulus mana? Ketika masa penjajahan, kalian kemana? Hah? Kalian kemana? Ketika umatnya Paulus menjajah Nusantara ini, kakek nenekmu kemana? Kutanya kau sekarang, laknat. Woi, pemakan babi. Ketika umatnya Nabi Muhammad bersatu padu mengusir penjajah penyembah Yudas, nenek kakekmu ngapain? Coli di bawah pohon tomat. Kakek nenekmu lagi digauli sama babi gitu. Dasar anak setan. Kau diskusi-diskusi agama aja yang baik itu loh. Kau bertanya-bertanya ketika kita sudah jelaskan
Kau terima itu penjelasan kami. Jangan kau baluri dirimu dengan kebencianmu yang selama ini memang sangat benci kepada kami, karena majikanmu nggak berhasil untuk merebut Nusantara ini. Kakek nenek kami yang berhasil. Telusuri siapa Nur Alim itu. Kau cari silsilahnya. Dasar anak setan, biadab. Dan minoritas kau kayak gitu gayamu. Kayak mana kalau kau sudah mayoritas? Dan jangan pernah kau pikir saya kasih kau belakang kalau kau hujat Nabi ku, enggak. Kau lapor sekarang. Kau pergi sekarang di kantor polisi, laporkan Bang Suma sekarang. Lapor. Udah kamu itu bertanya aja. Kamu udah bertanya udah nyakitin kita, ngerti nggak? Hah? Kau bertanya aja itu udah nyakitin kita. Kan bisa kamu bertanya baik-baik kan? Kau bertanya yang sopan, sama seperti saya bertanya baik-baik. Dari mana Lukas tahu? Coba. Padahal banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan hatimu. Kalau saya mau. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat hari ke-8? Apa gitu penghujatan? Tidak. Tapi kau bertanya apa? Anjing. Hah? Kau tanya apa barusan? Kau sepertinya sudah bisa baca kitab Gundul. Kau sudah bisa baca hadits. Kitab hadits itu gundul tanpa harakat, biadab. Datang-datang kau tunjukkan tanpa malu-malu, yang kau tunjukkan link pula dari Google. Google itu siapapun bisa. Kan agamamu seperti itu kan. Dari dulu, dari sejak penjajah kan. Dari sejak pertama agamamu itu dipijakkan kakinya. Tuhan disetting menjadi manusia. Manusia kalian setting jadi Tuhan. Siang malam kita bela Yesus. Justru kau menghujat. Apa itu yang dikatakan ajaran kasih? Hah? Kasih biadab kau. Inilah orang Kristen ini ya. Orang Kristen ini, kau mengatasnamakan agamamu. Kau naik di komal Islam itu kau bicara yang sopan. Kalau saya mau nyakitin hatimu, saya bisa. Contoh, Yesus bukan Nabi Isa. Isa lahir dari perawan suci tanpa digauli oleh seorang laki-laki. Yesus dikatakan di dalam kitab Talmud anak haram, anak zina. Kalau tuduhan daripada Talmud itu salah, tolong pertanggungjawabkan. Yesus ini siapa? Kenapa ada bapaknya bernama Yusuf? Saat bertunangan kok dia sudah hamil? Kenapa kemudian Yusuf mau menceraikan tunangannya? Apakah salah ketika kemudian Talmud mengatakan Maria hamil akibat zina? Karena kitabmu juga menerangkan dia bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Kalau saya mau nyakitin hati kau itu bisa. Yesus sekarang naik ke langit, naik ke surga. Apakah dia masih manusia atau sudah Tuhan? Sudah Tuhan. Tuhan itu maha besar. Sekarang pertanyaan saya, berapa besar nonotnya Yesus sekarang? Kalau saya mau nyakitin hati kau. Yesus terangkat tidak mungkin tetap manusia. Kalau dia tetap manusia di langit itu, di dalam surga itu, dan dia adalah Tuhan, bagaimana dia monitor alam semesta? Harus dia besar. Pertanyaan saya, berapa besar sekarang massa biji pelernya itu? Jawab. Kalau saya mau nyakitin hati kau, berapa kemudian uratan daripada lubang anusnya? Kalau dia tidak disetrika, anusnya tetap keriput. Berapa uratannya? Berapa garisan-garisan anusnya itu? Pernah kau hitung? Biadab. Kalau saya mau bertanya, nyakitin hati kau, apa betul biji zakarnya satu sebesar bumi ini? Kalau saya mau nyakitin kau, banyak.
Gimana suara kentutnya Tuhanmu sekarang kalau dia kentut? Karena Tuhanmu itu sekarang sudah maha besar. Pau, menggemah kemana-mana. Ini kalau saya mau menghujat, hancur kau. Hah? Betapa besar sekarang giginya Tuhan kau itu. Giginya sebesar apa sekarang giginya? Kalau kita mau menghujat ya. Tapi Islam itu tidak diajarin kayak begitu. Wow, naik-naik di sini bikin naik darah saja. Ada tamu saya. Dari mana? Oh, oke teman-teman, saya pamit sementara ya. Lain kali kalau ada yang namanya Tian itu panggil saya, biar kukunya ginjalnya Sudah sekalian. aku blokir kan, tidak bisa. Jangan diblokir dia. Mantap Guru Ndaku. Ginjalnya itu harus dikunyah. Sok yang menghujat. Amarahmu, amarah kami. Kucincang kau nanti jadi capcay. Kau rasa. Belum tahu kalau umat Islam marah kau ya? Belum tahu. Kau belum pernah lihat umat Islam marah? Orang majikanmu aja lengkap dengan senjata kami usir. Apalagi kau cuma modal pantat. Saya izin sebentar deh, ada tamu saya di bawah. Siap Fadal Guru Ndaku. Siap. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Fad, buka blokirnya biar dia naik lagi. Siap. Oke. Ya, silakan kawan-kawan sambil di tap-tap layar ya. Biar komalnya kuat. Jadi himbauan kepada kawan-kawan kita yang Kristen, mohon apa ya? Kalau naik komal diskusi itu beradablah ya, kawan-kawan ya. Silakan. Yang bisa dialog silakan. Nggak usah sebut-sebut seperti tadi, seperti Tian itu. Karena kalau kami balik menghujat, itu akan lebih fatal, lebih parah. Dampak yang kalian rasakan nanti. Silakan Bang naik. Teman-teman yang baru bergabung, assalamualaikum. Jangan lupa di tap-tap layar. Bang Kenaik silakan. Shalom. Ya, selamat siang. Selamat siang. Agak noise, perbaiki dulu itu jacknya itu Kenaik. Coba tes Bang Naik. Shalom. Ya, sudah bagus, coba Ya, tes. Oke, udah mantap. Oke. Silakan Bang Naik. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Ya, silakan. Tanya saya di mana ayat Tuhan Yesus mengatakan Tuhan. Enggak, ini aja Bang. Siapa suruh sembah Yesus? Itu aja mungkin bagus temanya. Silakan. Tolong kawan-kawan Kristen. Iya, Yesus sendiri yang menyuruh kami menyembah. Baik, tunggu nanti bentar Bang tunjukkan ayatnya ya. Kawan-kawan yang baru bergabung, assalamualaikum. Jangan lupa di tap-tap layar minimal 100k biar komalnya kuat. Sekali lagi kami himbau kepada kawan-kawan kita Kristen, mohon kalau naik diskusi yang beradab lah ya. Bang Kores kena lagi, Bang Kores. Bang Zuma kena juga. Bukan aku. Aku tadi ngomong sedikit kena loh, sial. Masa sih? Tapi alhamdulillah Guru Ndaku ngomong banyak baru kena. Ini iya, kayaknya Bang Zuma kena ini. Ya udah, aku besarin aja Bang siapa? Bang Jonathan supaya kena juga dia. Ayo Pandit, Kores aja Kores. Aku lagi makan soalnya. Aku lagi makan ini, baru pulang Jumatan. Aku makan dikit lagi ya. 3 menit lagi baru gabung. Biarin dia narasi dulu. Siap. Silakan Bang Naik. Tunjukkan ayatnya. Jadi sebelum saya lanjut sebentar dulu, aduh saya lupa sampaikan. Jadi bahwa teman-teman ya, untuk kawan-kawan kita Kristen, mohon kalau naik dialog yang beradab ya. Jangan sampai kami balik menghujat kalian, hancur kalian semua, sampai ginjal, sampai jantung, retak semua. Ya. Kami ini masih apa ya? Masih terlalu sabar menghadapi kalian ini. Kalian ini sudah minoritas, baru ngomong, aduh. Gimana ya? Kalau Tian itu di depan kami tadi sudah selesai si Tian itu. Ya, sambil di tap-tap kawan-kawan ya. Ustaz Tata, assalamualaikum Ustaz Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dengan naik, silakan naik. Itu temanya itu, cocok. Terus Silakan naik. Mana tadi ayatnya yang kamu hendak tunjukkan? Silakan. Banyak ayat di dalam Alkitab. Ya, satu aja dulu, silakan. Mana ya?
kenapa Yesus kami menyuruh menyembah dirinya. Siapa suruh sembah Yesus, atau Yesus sendiri yang menyuruh, atau orang lain? Silakan. Iya, Yesus menyuruh kami menjadi muridnya. Itu ada juga tertulis. Saya bertanya kepada Anda, kalau dia itu Tuhan, apakah wajib Anda sembah? Menurut pendapat Anda semua. Oke, ini aja langsung ya. Kita langsung pakai dalil. Tuhan yang disembah itu kalau Tuhan beneran. Tapi Yesus yang ngaku nabi, Markus 6 ayat 4. Kalau dia ngaku nabi, maka semua para nabi itu diperintah menyembah Allah. Mana dalilnya? Wahyu 229, Wahyu 19:10, Wahyu 14:7, Mazmur 66 ayat 3. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami di situ Yesus menyembah apa yang kami kenal. Nah, kalau Yesus ada menyembah Tuhan, kenapa kalian menyembah Yesus? Siapa Tuhannya Yesus? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Bapaknya? Ada di langit. Ya. Matius 18:19. Nah, terus, kamu menyembah Yesus itu gimana ceritanya? Coba. Ulang. Ini mulai. Ya, kenaik, silakan kenaik. Kenapa kok diam? Silakan. Bukan Nah, menurut pendapat Pak Takta, ya, kalau dia itu Tuhan, apakah kita harus sembah? Iya kalau Tuhan. Tapi kan gimana kalau bukan Tuhan? Misalnya kita nanya, Yesus, kamu itu siapa? Tuhan apa bukan? Bukan, Tata. Utusan Allah untuk Israel. Matius 15:24. Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10 ayat 5. Kan udah ngaku utusan dia, ngapain saya menyembah dia? Apa tugasnya utusannya Yesus? Yohanes 3:34, penyampai firman. Mana dalilnya kamu menerima firman? Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Gimana? Iya, saya tanya kepada Pak Takta, kalau dia mengaku Tuhan, apakah kita harus menyembah dia? Iya kalau Tuhan, tapi saya nanya ke Yesus bukan Tuhan. Anda yakin? Loh, kamu yakin ke Bible? Oh, yakin. Ya silakan, barusan kan dalil semua itu. Ya, kalau zaman dahulu kita mungkin bingung. Kalau zaman internet ini kita nggak bingung lagi. Tambah dah bingung tahu di internet. Oke ya, saya buktikan ya kepada Pak Takta ya. Ya, Bacalah dengan jelas ketika Tuhan mengaku dia itulah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Baca dengan jelas, Pak. Coba baca. Oke. Silakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah, saya ulangi, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke? Masih mau kau datang lagi besok? Kau datang. Nanti kamu sama Kores kamu itu ya, itu Tuhan. Sekarang gini, ada nggak Tuhan itu menerima wahyu dari Tuhan? Ada nggak Tuhan itu mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku? Hah? Masa ada Tuhan kayak gitu? Yesus, kamu Tuhan? Iya. Terus, apakah kamu bisa berbuat apa-apa dari diriku? Tidak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tata Yohanes 5:37. Terus, kamu mengikuti perintah siapa? Saya menuruti kehendak Bapa. Yohanes 6:37. Bahkan saya diperintahkan oleh Bapa. Yohanes 14:31. Ya. Gimana itu? Masa ada Tuhan kayak gitu? Bahkan naik keledai saja masih dibantu dia. Lukas 22:43. Ketika Yesus mau naik keledai, dibantu oleh muridnya. Ada Tuhan tidak bisa naik keledai? Sudah itu aja, Pak. Iya, silakan. Anda mengertikah siapa itu Yesus? Loh, kan sudah nanya saya barusan. Yesus kamu siapa? Utusan Tuhan untuk Israel, seorang
nabi, penyampai firman. Banyak dalilnya itu. Nah, terus. Anda mengerti asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Ya dari Maria. Kan keluar dari Maria dia. Yo. Makanya Anda percaya di kata kuncinya Yohanes 1 ayat 1. Oke? Ya, oke, saya nanya. Yesus itu keluar dari Maria apa bukan? Kenapa? Yesus keluar dari dunia apa keluar dari Maria apa dari surga? Ya, dia dari surga. Bukan keluar dari Maria. Ia melalui itu. Yesus. Anda Yesus baca udah. Yohanes 1 ayat 14. Oke, Yesus Ketika dari dia dunia apa bukan? dia berinkarnasi menjadi manusia. Ada Gini, inkarnasi itu ajaran pagan, dewa menjelma jadi manusia. Inkarnasi itu ajaran pagan. Gini loh, tak kasih tahu ya. Ciri-ciri inkarnasi itu dewa menjelma jadi manusia. Kalau Yesus, aku utusan. Lalu Tuhanmu di mana? Apakah menjelma jadi kamu? Tidak, tata. Tuhanku tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Tetap di langit Tuhannya. saya tanya sama Pak Tata, Bunda Maria Silakan, nanya ciptaan atau tidak? Apa? Bunda Maria itu ciptaan kah atau tidak? Ciptaan. Terus? Ya terus? Yang dicipta saat itu kah? Iya ya. Maria ciptaan kan? Hah? Ya, Maria terus, ciptaan. iya kan, apa terus? Bukankah semua itu sudah diciptakan kepada di dunia ini oleh Sang Pencipta? Iya. Dan segala sana itu terlaksana karena memang sudah ditetapkan dan diciptakan. Udah, gini loh, tugas kamu cari ayat-ayat yang mentuhankan Yesus, silakan. Loh, saya sudah baca dengan Yohanes 13 ayat 13. Anda sudah dengar kata dia? Tuhan di situ, akulah guru dan Tuhan. Nah sekarang gini. Iya, betul sekali. Oh, sekarang gini, coba saya nanya, yang namanya Tuhan itu memberi firman apa menerima? Kalau utusan kan menerima, kalau Yesus menerima apa enggak? Hah? Yesus itu adalah pelaku firman Yang itu. saya tanya, Yesus itu menerima apa diberi dia? Ia diberi dan menerima dan menyampaikan. Oke, jadi Tuhan Yesus menerima firman dari Tuhan siapa? Ya dari Sang Bapa lah. Loh, berarti yang Tuhan yang mana? Yang Bapa atau Yesus? Nah, makanya Anda harus kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Karena gini ya, Musa menerima firman dari Elohim. Yang Tuhan yang mana? Musa apa Elohim? Elohim. Oke, sekarang Yesus menerima firman dari Bapa. Yang Tuhan siapa? Bapa apa Yesus? Ya Bapa. Nah, sudah. Iya. Karena dia adalah pelaku, ya, atau pemberi. Yang selesai di mana, Pak? Lagi, silakan. Ya karena Anda kurang paham di Yohanes 1 ayat 1. Masih ada nggak oton-oton yang paham Bible gitu? Jangan yang kayak gini, nggak paham Bible. Loh, Anda yang tidak paham. Anda mengerti gak Yohanes 1 ayat 1? Coba ini bisa, Bang. Anda Ini paham? Ini Bang yang Naik, baru datang ini dimin dulu, dimin dulu Bang Naik, belajar lagi ya. Bang siapa? Isenar. Ya. Selamat siang. Oke. Ya, silakan Bang. Kalau Kristen silakan, langsung dialog. Ya, terima kasih. Saya cuma mau tanya, coba sebutkan manusia di muka bumi ini yang lahir tanpa hubungan jelasimnya suami istri. Lalu udah saya jawab. Sebentar, belum selesai. Lalu dia mati, dikuburkan, bangkit lalu naik ke surga. Naik itu naik disaksikan 5.000 orang lebih. Jadi kalau dalam Islam ya, manusia itu Allah ciptakan dengan 4 cara. Ada yang caranya you kan tanya soal Kristen, Pak Sopir, apa? Iya, saya contohkan ini. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan 4 cara. Ada yang melalui ayah dan ibu, siapa? Fandi. Ada yang tanpa ayah, Yesus. Ada yang tanpa ibu, Hawa. Ada yang tanpa ayah dan ibu, Adam. Terus masalahnya gimana? Tetap manusia kan? Yesus tidak diciptakan ya bro. Yesus tidak diciptakan. Sesuatu yang Karena tidak manusia diciptakan itu tiba-tiba muncul, itu tidak diciptakan. Loh, Yesus lahir dari Maria, kok tidak diciptakan lahir gimana? melalui Maria dan itu Yesus dikandung itu melalui keluar Roh dari Kudus. Maria, tidak diciptakan gimana?
Yang keluar diciptakan dari itu Maria dulu tidak kita diciptakan manusia gimana? dari tanah. Apa bedanya kamu dengan Yesus? Coba. Kamu keluar dari Karena Yesus dari itu ibumu. darahnya itu Yesus tidak keluar ada dari Maria. kromosom X-nya. Wah. Nah sekarang kamu tidak usah. Kata ini nggak mengerti ya. Kamu Yang silakan cari ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu Nah, Tuhan. gini. Tahta. Lu harus paham bahwa Alkitab Ada final Gurunda. dan Gurunda aktual mau masuk, itu Gurunda. mulai dari Kejadian sampai di Wahyu. Ya, Bang Itu Zuma, sudah jelas. Assalamualaikum. Jadi tidak perlu dalil lagi bahwa kami yakin bahwa Kalau hanya Yesus dalil, satu-satunya turun, jalan kalau udah menuju punya harapan dalil, surga. saya mau dialog pakai dalil. Dalil sudah. Mana dalilnya? Ya, Bang Zuma, Assalamualaikum Bang Zuma. Nanti kalau Bang Juma langsung ganti Gurunda. Siap. boleh saya jelaskan sedikit kah tentang Bunda Maria ini? Tatangta ini keliru. Elohim itu menciptakan manusia pertama itu Adam. Kalau saya keliru, bantah Iya, dalil. dia mengatakan Bunda Maria itu ciptaan, itu sangat keliru dan bidat menurut kekristenan. Itu. Berarti Bunda Maria bukan ciptaan. Berarti Tuhan juga nanti dia. Ciptaan itu Adam. Baru asal manusia itu dari Adam. Sesuatu yang keluar, yang adanya ada sebabnya, itu ciptaan. Yesus tidak mungkin ada di dunia tanpa Maria. Tahta Mendingan gini. kamu itu pakai ayat-ayat. Tahta gini, coba. Ini loh, Yesus Coba Tuhan bayangkan, menurut kami. tahta, Ini loh tahta, dalilnya, sebentar. silakan. Sebentar, Tahta. Coba bayangkan tiba-tiba ada manusia muncul dari dalam di bawah di pohon atau dari laut segala macam, terus orang sembah, ya itu berarti makhluk nggak jelas. Jadi kalau dia Tuhan Yesus Kristus datang supaya mengabarkan kasih kepada kita manusia langsung baik muka dengan muka, maka dia hadir sebagai seorang manusia dan dipilihlah seorang yang perempuan yang benar-benar seperti Maria. Gurunda masih ada tamu, Ustaz. Oh Ya, lanjut aja dulu Ustaz. Nanti langsung direbut ya. Silakan. Jadi gini ya. Segala sesuatu langit dan bumi itu makhluk. Tanda-tandanya makhluk itu apa? Dari tidak ada menjadi ada. Yesus itu awalnya tidak ada. Tiba-tiba Maria melahirkan Yesus. Berarti makhluk dia. Ya, mendingan kamu tidak usah mentuhankan Yesus pakai cara kayak gitu. Kita perang dalil kita, ayo. Perang dalil. Di mana ketuhanan Yesus itu? Silakan. Baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Yo, di mana ada Yesus di situ? Semua satu lingkup. Baca Alkitab. Iya mana? Saya tidak bisa bicara. Baca Alkitab, maka di situ menunjukkan Iya yang bahwa mana? Kejadiannya Allah mana? Bapa, Ulangan kemana coba? Jadi gini, Mas Bro, supaya cara pandangnya begini. Gimana? Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab terakhir itu adalah perjalanan nabi-nabi sebelum adanya Yesus Kristus. Termasuk Nabi Yesus. Kabar baik itu melalui nabi-nabi. Lalu dijanjikanlah seorang yang akan datang langsung mengabarkan kabar baik, dan itu Siapa seseorang Yesus itu? Kristus. Nabi juga apa bukan seseorang itu? Yesus Kristus boleh disebut nabi, boleh disebut raja, boleh disebut guru, semua pangkat di muka bumi hanya Yesus yang memiliki. Kalau dia itu seorang nabi, semua pangkat di muka dia bumi ini apa? hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya nanya, ketika Yesus datang, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Tuhan menurut Yesus siapa? Jadi jangan jadi dijawab. Sudah dinubuatkan, Gini loh, akan ada lagi sang raja damai di kota Bethlehem. Tak kasih Itu cara, saja Bang, sudah jelas. dengerin dulu Bang. Dan waktu dia lahir itu ada bintang timur, ada orang majus, ada orang datang Gantian Bang Is, gantian ngomong ya. Silakan Ustaz. supaya begini jelas karena gantian dulu Bang. Gak jelas tapi mana? teman-teman ini selalu dalil-dalil. Ya, Alkitab itu masuk ya, Ustaz, ya. sampai Wahyu, maka jelas. Ntar kalau kita akan paham ada yang apa normal itu. baru tata lagi ya. Ini yang nggak normal ini biar aku ya. Oke. Siap. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Siapa manusia yang apa? Yang lahir tanpa ayah. Gitu ya? Ya. Oh iya, jadi tanpa ayah itu ada 3. Adam, Hawa, Melkisedek. Gitu. Yang tanpa ibu Adam, Hawa, Melkisedek, Isa 4 ya, Afwan gitu. Ada 4 ya. Gitu. Mau dituhanin yang 3 lagi, Adam, Hawa sama Melkisedek atau gimana? Beda.
Yesus Kristus beda karena apa? Semuanya tidak melalui proses kematian. Yesus Kristus melalui kematian 3 hari di dalam kubur, lalu bangkit, lalu naik ke surga. Naik ke surga itu disaksikan orang. Sekarang saya tanya, di dalam muka bumi ini manusia siapa yang naik langsung ke surga disaksikan 5.000 orang lebih? Henok, Elia, Melkisedek. Henok tidak dikelihatan. Henok tidak seperti itu, tidak begitu caranya. Tidak ada saksi walaupun dinubuatkan bahwa dia naik. Tapi udah naik kan, Henok sama Elia? Iya, Henok, Nabi Elia, Nabi Musa, itu makanya Yesus waktu dimuliakan, itu ada hadir Nabi Musa dan Nabi Elia. Makanya murid-murid tanya, murid bilang begini, Tuhan, Bang Kores, boleh sedikit Bang Kores? Ini dia bohong ini Bang Kores. Dia bohong ini. Katanya Yesus naik disaksikan 500 orang. 5.000 katanya, ribuan katanya ini. Sebutkan salah satu nama saksinya, silakan. Jangan bohong ya. Ada di Alkitab, silakan. Nah, siapa namanya? Silakan. Kemarin kami merayakan kok. Kayaknya bukan 5.000 deh kayaknya. Berapa 500 kayaknya, bukan 5.000. Iya 500 Bang Kores. Kan Dia bohong Indonesia lagi. juga mengakui kita libur hari kenaikan Yesus Kristus. Bro juga Itu menghargai itu. Kisah para Rasul 1, Kisah para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Iya, di situ. Jelas. Jadi kalau kekristenan mengakui Tuhan Yesus itu baca dari Kejadian sampai di Wahyu, maka Enggak semua Bang lingkup akan Is, jelas. aku tanya Bang Is, tadi aku tanya saksinya siapa, satu orang, sebutkan namanya. Satu orang saja. Kalau enggak berarti bohong. Kayaknya bukannya KPR 1 deh. Kalau KPR 1 itu cuma muridnya yang lihat. Petrus dan Yohanes. Itu murid-muridnya. Jelas ya? Nah iya, kalau di Islam 12-12-nya lihat itu. Terima kasih teman-teman iya, Muslim. sama-sama. Tapi Melkisedek nggak dituhanin ya? Jadi proses tadi, apakah Melkisedek pernah mati dikubur dalam apa namanya 3 hari di dalam apa namanya tanah di dalam gua lalu bangkit tidak gitu proses itu karena apa? Konteks Yesus Kristus adalah datang mengalahkan maut. Maut itu apa? Semua orang di muka bumi ini tidak pernah mati, terus tiba-tiba dia hidup. Masuk deh. Tidak ada. Dan naik ke surga kalau hidup ya, macam mati terus mati yang apa itu istilahnya apa ya? Itu kan Ya, setelah itu pasti meninggal juga. Itu posisinya gini sih kawanku, kalau kita pandang secara Islam ya, kalau misalnya disalibnya cuma 3 jam, semua orang bisa bangkit. Wih, sungguh. Ini iya, kalau disalib cuma 3 jam semua orang bisa bangkit. Gua aja disalib bisa 3 hari gua. Oke, nggak mati-mati. Sekarang begini. Iya. Bangkitnya itu dalam hal apa? Bangkit sebagai manusia terus masih ada luka-luka, masih ada duri-durinya apa segala macam. Itu sama. Iya, dan gua nggak Isenan. Gua bangkitnya nggak akan pindah tempat. Gua mati di kayu salib, gua bangkitnya di kayu salib. Nggak akan ada sulap. Nah, itulah ketuhanan Yesus di situ. Kalau Yesus nah posisinya Yesus ini bangkitnya di goa gitu loh. Ya gitu. Maksud gua kan itu sulap banget tuh. Sulap gimana? Kalau memang mau membuktikan lu bangkit di kematian, ya lu bangkitlah di kayu salib gitu. Jangan ada acara ke goa dulu, gitu kan? Itu kan ada minta izin. Ada raja. Yang ngapain diizinin? Pilatus itu punya panglima minta izin. Yang ngapain diizinin? Yesus secara baik karena dalam walaupun waktu itu hukumannya seperti itu, tetapi masih ada yang berpikir untuk nah ini gitu loh. Kalau memang mau menyelamatkan manusia, kalau memang mau menebus dosa, Isenan, kenapa dia manja sekali gitu loh? Cuma Yesus korban penyaliban yang 3 jam terus sudah diturunin. Semua korban penyaliban lain itu didiamin berhari-hari, berminggu-minggu di atas kayu salib. Yesus doang yang manja. Katanya menebus dosa, kok manja? Sudah dinubuatkan bahwa takkan tulangnya satu pun tidak akan patah. Ya kalau nggak mau patah ya jangan, ya sekalian aja nggak usah mati lah. Nah, kok itulah itu yang harus cari tahu tentang kenapa Yesus mati itu satu ya Isenan, itu satu. Ini yang kedua sekarang. Ini tadi katanya Tuhan yang menebus dosa, tapi ujung-ujungnya daging manusia juga yang dikorbankan, Tuhan yang nggak mati. Ajaran apa ini? Nggak konsisten. Jadi peristiwa sekarang saya tanya apa? Bagaimana you bisa mengalahkan maut? Kalau bagaimana gua bisa mengalahkan maut? Cara mengalahkan mautnya gimana? Kulun nafsin daikatul maut. Seluruh yang bernyawa, kalau dalam Islam seluruh yang bernyawa itu
akan merasakan kematian. Nah, tapi hanya Yesus yang mengalahkan maut, artinya dia setelah mati Lah, bangkit. Yesus yang mengalahkan maut apaan? Daging manusia yang mengalahkan maut itu, bukan Yesus. Mas, ketika di dalam kubur 3 hari kemudian, yuk tidak tahu kan pertarungan Yesus dengan maut? Ya ujung-ujungnya masih banyak orang Kristen yang mati. Kalau orang Kristen sekarang masih pada hidup ya bener Yesus. Cuma kan posisi apa sekarang? Coba kakeknya Isenan masih ada kakeknya, masih hidup kakek. Tapi Yesus bangkit dan Ya enggak, kakeknya naik ke Isenan surga. sekarang katanya ini Yesus kita mengalahkan bicara Yesus maut Kristus ya. gitu loh. Mas, kita bicara Yesus Kristus ya. Kalau kita sebagai manusia, Ya kata pada saat maksudnya dimana gini kita loh, bangkit, katanya pada saat mengalahkan kita akan maut gitu. Nah maksud gue gini, ngapain? Jadinya ketika ada orang Kristen yang masih mati-mati juga, kuburan Kristen makin banyak sekarang gitu ya. Yesus ini mengalahkan maut apanya? Mas, soal kematian itu adalah jalan untuk mendapatkan apa namanya, ketika kita punya kehidupan di bumi baik segala macam, itu jalan kematian salah satunya. Tapi Ya kalau gitu jangan dibilang Yesus mengalahkan maut. Maut itu nggak kalah sama Yesus. mengalahkan maut, bro. Kenapa orang Kristen masih mati? Dia bangkit hari ketiga. Kenapa Jadi kenapa ini orang Kristen masih mati? Substansi utama, Mas, substansi Iya. utama dalam keyakinan Yesus sebagai Tuhan adalah ketika dia mati lalu bangkit. Iya, kenapa orang Kristen masih mati? Kalau maut kalah, kenapa orang Kristen masih mati? Kehidupannya kekal itu setelah ada di surga, itu baru yang namanya kehidupan kekal. Mati semua. Kores, kalau Anda tidak paham, baca di Pengkhotbah 12 ayat 7. Oke, kita baca Pengkhotbah 12:7 ya. Iya. Pengkhotbah 12:7. Pengkhotbah mana dia? Pengkhotbah itu di PL. Ini setelah Amsal 12:7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Yes. Nah kalau gitu Yesus bukan mengalahkan maut. Thank you Night, dalilnya. Ya. Jadi nggak ada upah dosa adalah maut, itu nggak ada. Thank you Night, dalilnya. Keluar jalur kamu, Pera. Enggak, thank you dalilnya loh. Gua pakai ini. Debu dan debu kembali menjadi tanah. Jadi apa yang silakan. Yesus yang tidak melalui Senang proses hati, itu, Mas. silakan. Jadi apa yang dikatakan Isenan itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis gitu loh. Yesus mengalahkan maut. Alah orang Kristen masih mati-mati aja, nggak kalah lah berarti maut. Soal Menang malah. kematian itu bukan ini, bro. Kita semua manusia sama ya. Kita semua manusia sama. Tidak ada satupun yang beda ya. Iya, artinya maut Yesus lebih berkuasa berbeda. daripada Yesus, karena orang Kristen tetap mati-mati Buktinya, juga. Yesus bangkit. Orang ini bisa mengerti tidak ini. Ada apa, Bre? Itu ya. Sekarang kita kembali lagi ya. Kita Iblis kembali. melihat Yesus, Daging yang mati. ketika iblis Daging melihat yang Yesus dan yang dirasuki Daging yang orang seekor hancur. Ah, Tapi roh ketika tidak. Jiwa iya. tidak. Iya ngerti, Kau punya roh jiwa tidak. Kalau nanti mati kau punya jiwa mati lagi begitu. Ya enggak, harusnya gini, ketika ada orang Jiwa percaya mati Yesus lagi. Tuhan, orang Kristen itu harusnya nggak mati, Ya, saya percaya. daging dan rohnya gitu. Wah. Kami harusnya. tidak mati. bahaya ini, Daging cara- yang mati. Tapi roh Kok tidak. bahaya? Yesus katanya Iya. mengalahkan maut. Gimana Dia sih? kemelalkan maut. Ini nanti, betul. bro. Nah, kenapa orang Kristen masih pada Jadi mati? sekarang begini, Tapi Mas, kami Mas Pera. semua orang tidak Lu akan yakin bahwa mati. setelah kematian ada surga kan? Mati itu Iya. cuma daging. Nah, melalui proses surga ini kalau maut berkuasa dan segala sesuatu di muka bumi ini tidak Assalamualaikum Bang Andi. itu maut itu Coba kau tampilin kamu itu rasa nggak tidak? Kasihan sih Kores di Dipigai Bang. Iya. Coba bro, coba tampilin Apa-apa. kamu itu kau rasa nggak tidak? Sakit. Sakit ya itu. Iya. Itu daging Lah, saya yang terus Yesus hancur. ngapain mati kalau misalnya orang Kristen masih merasakan sakit Kita gitu? ini kan Ngapain manusia mati? berdosa. Oh, Kita ini Kayaknya manusia Kores ini berdosa. dijadiin Yesus deh. Lu dijadiin Yesus, Res. Datang Iya untuk nih, menebus bentar lagi manusia gua dari disalib dosa. ini. Hati-hati lo disalib lu. Ya, Yesus menebus dosa. Kenapa orang Kristen masih pada di penjara? Gitu kan? Itu lagi yang kedua kegagalannya. Ya, Yesus menebus dosa. Dosa mati sama maut nih, mati nih. Bareng Yesus nih. Yesus seakan-akan bom bunuh diri ya, sehingga dosa dan maut ikut mati. Kenapa orang Kristen masih di penjara? yang bom bunuh diri siapa? Yesus. cara Siapa berpikir Yesus ini bunuh diri? Ya itu buktinya dosa sama maut ikut mati. Dosa sama mati ikut mati gimana? Dosa sama maut kan ikut mati. Nah, ini kenapa orang Kristen Romo masih ada atau merasakan tidak? maut? Saya mau Orang tanya Kristen kau masih dulu, masuk Romo penjara. ada atau tidak? Apa tuh? Romo adakah tidak di dalam diri kamu sekarang ini? Ada.
Mau Kalau ngobrol. tidak ada kalau tidak ada kau mati, kau tidak bisa Yesus bicara. itu Kores bukan Yesus. Bukan, ini maksud gua. Hubungannya apa sama gua? Ini kan Yesus. Yesus ini kan menebus dosa Benar, dan juga menebus mengalahkan dosa, maut menebus gitu loh. manusia dari dosa. Nah, Ingat menebus itu. manusia dari dosa. Upah dosa kan adalah bukan maut. orang Kristen. Kau dengar itu ya, bukan Iya. orang Kristen. Nah, kenapa Manusia ini dari semua dosa orang termasuk masih kau meninggal juga? Termasuk kau juga. Iya, Oke. nih gue ditebus oleh Yesus nih, gue ditebus Ya, oleh Yesus, udah padahal gue selesai, belum berdosa nggak usah gue. bicara banyak lagi. Udah Ya. selesai. Nah, kalau misalnya gue ditebus Yesus, artinya gue Udah, harusnya nggak mati, selesai. Tidak mati, dagingmu nggak yang mati harusnya. Kau Daging tidak itu mati mati kalau sudah kau mati kodrat. nanti, meninggalnya nanti. Saya juga nanti meninggal, dulu saya tidak mati. Adam Nah, kalau masih meninggal juga, ini artinya Mati. Yesus jualan pepes kosong, Tapi orang saya kawan-kawan. tidak mati. Mengerti tidak? Lah memang dulu Adam ketika Oke. mati rohnya mati juga. Oh, dia itu kan Tuhan. Adam kok Tuhan? Apa Adam? Hah? Adam mati. Res, tadi Iya, gua tanya, Sa. Nah, Ya, ketika lalu- Adam mati, rohnya mati nggak? Adam. Rohnya tidak. Nah, ya itu juga. Jadi tanpa penyaliban juga roh yang nggak akan mati-mati juga. Dari Adam aja udah nggak mati roh. Jadi fungsinya penyaliban ini apa? Fungsi penyaliban yang cuma 3 jam doang durasinya ini apa sebenarnya? Ngeprank. Makanya Kores ini sangat sesat karena Anda baca di Kejadian 3 ayat Tadi 4. ketawa-ketawa tadi lu. Sekarang saya mau tanya kamu dulu. Anda iya, baca Gua di sangat Kejadian sesat. 3 ayat Gua kan hanya 24. bertanya kok dibilang sesat. Gua hanya bertanya Kenapa kamu langsung kawan-kawan. dikubur? Orang nanya kok dibilangin sesat gimana sih? Iya, bukan hanya bertanya gitu. Penyaliban Iya, Yesus yang kenapa 3 jam Yesus ini fungsinya Saya apa? tanya kau lagi dulu. Nah, Salim jam 12, jam 3 Kenapa udah tiga jam diturunin. dikubur? Apa-apa aja tebus dosa cuma kenapa 3 kau jam. mati, kau punya ini mati, kenapa langsung dikubur? Apa tuh? Ya supaya nggak bau bangkainya. Nah, iya tuh sama tuh. Ya, Lah Res. ya itu enggak, maksud gua gini, Kenapa maksud kamu gua. ikut Nabi? Maksud gua gini loh kawanku, maksud gua gini, Dalilmu Kores dari ini mana? Perah Istar ini yang kita Kenapa sedang ngobrol ini, Nabi kalau itu- gua disalibkan, my bre, Jadi kalau mau gua dikubur, disalibkan, kenapa kalian gua tidak bisa langsung dikubur? seminggu di atas kayu salib gua, baru mati. Yesus kok cuma ini yang namanya Tuhan anak Allah yang mati tinggi 3 jam doang udah meninggal. Dipindah lagi mayatnya. Itu karena Minum apa? bagaimana Gini, permintaan. Mas gini, simpelnya Bagian- gini. Permintaan dari Coba Mas sekarang coba cari kerajaan maut itu di mana coba? Bush, dari kerajaan Kerajaan maut di mana? Ngapain ke sono? Oh iya, buat apa Yesus aja Kerajaan kalah? maut itu, you harus ketemu Dalam apabila gimana? mati. Dalam bangkit Res, itu aku sama. nanya satu sama dia, Res. Izin. Ah, Yesus gas, gas. kalah Bro, gimana? bro, semua Yesus dengarkan. bangkit kok. Ayo, Buktinya dia dengarkan Anda kabur ke bertiga sorga. nih. Dengarkan Anda bertiga. Apa yang Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Yang mati di tiang salib. Kemanusiaannya. karena Manusia. dia lahir sebagai seorang Kemanusiaannya yang manusia, tapi Oke, ketuhanan. manusia. Kemanusiaannya, Oke. betul. Yang menebus dosa Anda manusia atau Tuhan? Manusia. Oh, manusia. Manusia. Itu kan manusia. Manusia yang menebus dosa dia. Kan tuh, Untuk gua bilang juga supaya- Bang Andi kan Tuhan yang ujung-ujungnya menyebabkan manusia yang Untuk nebus sampai ke dosa, kerajaan bukan maut, Tuhannya. harus menjadi manusia dan Loh, Tuhan, mati. Tuhan dan manusia, Tuhan itu kan Loh. manusia dan itu. Kok Tuhan Ah, ditambahin? bingung lagi mereka. Kok bingung lagi? Makanya nggak baca di Yohanes 1 ayat 1 mereka semua ini, makanya Apa? bingung, keliru. Ya jadi Wah, waktu ya. kalian, Tar ya. dulu, oi. Jadi Kalian waktu kalau Yesus mau- disalib, kalian tidak dengerin. laku. Waktu Yesus disalib, Kalian tidak laku. dengerin dulu, bro. Kalian tidak laku kalau bahasa Ntar dulu, kalian. dengerin dulu. Jadi waktu Yesus disalib itu, Yesus bukan Tuhan ya, betul? Ya kamu ndak baca di Yohanes 1 ayat 1 tuh ya, kamu keliru di situ. Enggak. Ini dengerin dulu. Waktu Yesus disalib, Yesus Tuhan atau dia manusia? Tuhan. Berarti Tuhan mati. Ya karena lewat kematian lah Tuhan ke dalam kerajaan maut. Oke, Tuhan mati. Tuhan lagi yang mati, bukan manusia. Gimana sih? Nah, Ini bohong opini banget. Tuhan tidak ya. pernah mati, dia di surga Buktikan, sekarang, buktikan bro. yang dilihat orang-orang di Kamu penyaliban yang itu mempersertakan firman, dari bukan Tuhan. manusia. Buktikan, buktikan. ya. Buktikan Tuhan yang bangkit. orang-orang ketika melihat penyaliban itu mereka melihatnya firman bukan manusia. Jadi abjad disalib gitu. Buktikan. Yohanes 14, Yohanes 1:14. Ya, kita coba kita Itu lihat buktinya. Yohanes 1. Yohanes 1:14. Yohanes Oh, ini apa? 1:14. Logos Firman, esgeneto. Firman telah menjadi manusia. Berarti Yesus manusia ya, bukan Tuhan. Kena. Apa yang kenanya? Apa yang kenanya? Berarti Yesus Apa yang manusia. kenanya? Berarti Yesus manusia, dia bukan Tuhan. Iya, memang Yesus telah berinkarnasi menjadi manusia. So what? Berarti Yesus bukan Tuhan waktu di dunia. Oh, memang
Yohanes 1 ayat 1. Memang katanya memang. Memang katanya. Balik Ya? lagi. Anda mengerti Yohanes 1 ayat 1? Iya, firman telah menjadi manusia, berarti Yesus ini Mana manusia. Firman itu Dia bukan bersama-sama Tuhan. dengan Allah karena dia keluar dari sang Bapa itu. Yesus keluar dari mana? Yesus keluar dari mana? Yesus keluar dari sang Bapa itu. Terus Bunda Maria Bunda Maria mengeluarkan apa? Dia Bunda Maria diutus ke mengeluarkan apa? dunia untuk menyelamatkan manusia Satu-satu. sesuai dengan kejadian. Bunda Maria mengeluarkan apa, Bro? Karena kalian teman-teman ini Mengeluarkan apa Bunda Maria? Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus, bukan mengeluarkan. Oh, jadi Bunda Maria melahirkan Pak Hadi, gimana Anda ini belajar sedikit lah kata-kata. Jadi Bunda Maria mengeluarkan Tuhan dari rahimnya. Mengeluarkan dengan melahirkan itu kan beda. Oh, beda. Oke. Anda Jadi sehat kayak ini Pak Handi. Belajar sedikit lah. tadi Anda mengatakan Yesus itu keluar dari Bapa. Betul? Tadi Anda mengatakan Yesus itu keluar dari Bunda Maria. Memang keluar dari rahim Maria. Bukan keluar, melahirkan dengan keluar dari rahim itu beda. Oke, baik, ikutin. Bunda Maria melahirkan apa? Kok malah ketawa? Bunda Maria melahirkan apa? Sudah kamu Muhammad. Bunda Maria melahirkan apa nih? Manusia atau Tuhan? Muhammad disunat. Yang lebih teliti, Bunda Maria juga melahirkan saudara-saudara Yesus yang lainnya yang lebih Saya teliti. nanya yang Siapa ini lain. maksud Anda? Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Iya, sejarah tradisi mengatakan bahwa Bunda Maria juga. Disunat mana dalilnya? Ini Haris nggak bisa diskusi satu-satu. Kenaik, Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Mana dalilnya Muhammad? Oh jelas, karena Bunda Maria itu keturunan Adam, dia melahirkan manusia. Oke, berarti anaknya Maria bukan Tuhan ya, manusia ya? Iya, betul. Oke, jadi Yesus bukan Tuhan ya, dia manusia. Oh, Yesus memang Tuhan dan manusia. Kenapa? Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan? Bingung? Iya. Firman yang telah menjadi manusia. Iya. Loh, manusia atau Tuhan nih? Maria Manusia atau Tuhan? Jelas. Ya, sama seperti Andi. You mengatakan melahirkan Tuhan. Ntar dulu. Bayi yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Iya, betul. Tuhan menjadi manusia. Ciptaannya, betul. Satu-satu. Cross, diam dulu Cross. Isen, Tuhan menjadi manusia yang dilahirkan Maria, betul? Betul. Betul. Manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia yang lahir dari Maria adalah Tuhan. Oke, berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Dia aktivitasnya, jadi penyelamatan itu tidak instan, bro. Ntar dulu, jangan ke situ dulu. Anaknya Maria ini, Isen. Anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Ini dulu supaya jelas. Gini. Nggak bisa. Anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Jawab dulu, difokuskan dulu satu nih, baru kita ke salib. Anaknya Maria adalah A, manusia, B, Tuhan. Jawab. Tuhan. Oke. Tuhannya Maria siapa? Tuhannya lahir sampai dengan naik Tuhan. Oke, Tuhannya Maria siapa? Maria adalah seorang yang... Saya nggak nanya Maria itu apa, Tuhannya Maria siapa? Tuhan untuk adalah untuk... Diam dulu. Pertanyaan sederhana. Maria melahirkan Tuhan. Waktu Maria melahirkan Tuhan, Tuhannya Maria siapa? Siapa? Silakan. Bingung? Jawab. Ya, Tuhannya Maria sang Bapa itulah. Siapa lagi? Katanya melahirkan Tuhan. Ada dua Tuhan nih. Makanya kamu udah mengerti. Ada dua Tuhan ya? Kudus. Tiga Tuhan lagi nih. Nih, Di dalam dengerin keesaan baik-baik. Jangan pelimpang kalian semua. Dengerin ya. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Oke, boleh saya jawab? Entar dulu, dia jawab nanti. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhannya Bunda Maria itu yang dia lahirkan? A, iya, B, tidak. Silakan. Jadi gini, seperti tadi awal saya sampaikan bahwa Maria adalah seorang perempuan yang benar-benar lurus. Saya nggak bertanya Maria itu siapa. Melalui untuk Salah jawab. Nggak ditanya Maria itu siapa. Siapakah Tuhannya Maria saat Maria melahirkan Tuhan? A, yang dia lahirkan. B, terserah Anda. Jawab.
Oh tidak, cara berpikirmu nggak seperti itu. Maka Saya nggak berpikir, orang nanya kok. Mungkin Yesus Saya ulang lagi. di bawah. Saya ulang lagi. Siapakah Tuhannya Maria saat Maria melahirkan Tuhan? A. Yang dia lahirkan. B. Terserah Anda. Silakan. Allah Bapa di surga. Berarti Bunda Maria tidak melahirkan Tuhan dong. Yang mengutus anaknya yang dikandung oleh Maria melalui Roh Kudus. Oke, jelas ya. Saya ulang pertanyaan lagi sekali lagi. Waktu Bunda nggak bisa. Maria, Pilihanmu itu pilihan. waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, dengerin pertanyaannya makanya. Pilihanmu picik. Anda udah jawab tadi loh. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapakah Tuhannya Bunda Maria saat Bunda Maria melahirkan Tuhan? Jawab. Picik pikiranmu, nggak bisa seperti itu. Orang bertanya kok. Harus ya, luar harus pikirannya begini bahwa dikandung melalui Roh Kudus. Anda tadi, ya oke, saya ulang lagi dari awal, Pak Isen. Bunda Maria melahirkan itu pilihan Isen. manusia. Bunda Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Oke, saya jawab ya, Lukas 1 ayat 38. Oke, biar ya, clear apa ya. itu? Oke, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Bukan itu yang saya tanya. Salah jawab. Bukan itu pertanyaannya. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapakah Tuhannya Bunda Maria? Silakan. Mudah loh pertanyaannya. Kita, Mas, yang menciptakan langit dan bumi. Saya nggak nanya itu. Kejadian itu loh. Nggak ditanya itu. Ulang lagi. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, Kamu giring opini yang salah. kan Bunda Maria melahirkan Tuhan kata Anda tadi. Anda yang ngomong sendiri loh. Biasa mau jebak tapi nggak bisa. Anda sendiri yang mengatakan. Anda sendiri yang mengatakan Bunda Maria melahirkan Tuhan. Setuju nggak Bunda Maria melahirkan Tuhan? Atau diralat? Diralat apa tidak nih? Tidak diralat. Diralat. Terus ya lanjut ya. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, dengerin. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapa Tuhannya Bunda Maria? A. Yang dilahirkan, B. Bukan. Silakan. Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Titik. Berarti ada dua Tuhan. Ya, inilah konsekuensinya. Makanya kita mengenal konsep tunggal Ada darah. dua Tuhan ini. Allah Bapa, Anak dan Roh Satu Kudus. dilahirkan, satu tidak. Ya kayak Pak Isen, ada dua Tuhan ya. Satu dilahirkan, satu tidak. Dia nggak ngerti Yohanes 1 ayat 1 firmannya itu. Diulang lagi. Mas, makanya Diulang lagi. baik-baik. Diulang lagi. Kita baik-baik. Kita nggak pindah topik nih, sederhana loh ini. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, gitu ya. Siapa Tuhannya Bunda Maria? A. Yang dilahirkan, B. Bapak di surga. Jawab. Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Berarti ada dua Tuhan. Satu di surga, satu yang dilahirkan, betul? Baca Kejadian pasal 1. Pada mulanya Roh Allah melayang-layang Allah Kemana-mana nih melayang-layang. Ini malah main layangan siang hari. Aduh panas. Baca Kejadian, ini menurut Alkitab saya. Baca Kejadian. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi yang dilahirkan Maria itu bukan Tuhannya Maria, tapi Tuhannya Kristen, betul? Firman Tuhan Allah Bapa di surga. Bentar dulu bang, kamu ini bang. Jadi yang dilahirkan Maria itu bukan Tuhannya Maria, tapi Tuhannya Kristen, betul? Allah Betul. Tuhannya manusia, Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Ini kenapa Yang saya tanya adalah yang dilahirkan Maria ini loh yang nanti bakal disalib. Firman. Iya, dengerin. Firman. Ya, Tuhan ya. Oke, jadi Tuhannya Maria yang mana? Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus. Yesus adalah firman Allah Bapa. Oke, saya tanya lagi, apakah Maria menuhankan Yesus? A, iya, B, tidak. Pada awalnya, pada awalnya Maria sebagai manusia, Maria tidak mengerti apa yang menjadi karya, tapi sudah mendapat Ya sekarang Anda udah mengerti nih. Sekarang Anda udah mengerti. Siapakah nama Tuhannya Maria? Jawab. Jadi Maria pada awalnya setelah semua proses sampai Yesus naik ke surga. Saya ulang kembali. Siapakah Tuhannya Maria? Silakan. Allah Bapa. Oke, Allah Bapa. Stop. Siapakah nama Tuhan Anda?
Siapa saya? Nama Tuhan. Ya. Tuhan Pak Isen siapa? Nama Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan itu dinamai. Satu-satu jaga, lihat dulu kau. Saya berdua dulu. Saya pendamping saya. Saya ulang kembali, jangan diganggu. Pak Isen. Tuhan Maria siapa tadi? Diulang. Allah Bapa, Sang Allah Pencipta Bapak. langit dan bumi. Oke. Tuhan Pak Isen siapa? Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, firman-Nya yang menjelma menjadi anak manusia Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kenapa yang panjang banget nama Tuhan ya? Saya ulang kembali, jangan panjang. Nama Tuhan kok panjang? Siapa nama Tuhannya Maria? Ya tadi jelas, Wak. Siapa? Pencipta langit. Jadi Namanya, bukan tugasnya. Bisa kita definisikan dengan kata Namanya, saya minta. langit dan bumi. Saya ulang. Menurut Alkitab adalah. Saya ulang kembali. Siapa nama Tuhannya Maria? Sebut nama. Siapa? Allah Bapa, Sang Pencipta Allah langit dan Bapak. bumi. Nama Tuhannya Pak Isen siapa? Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Artinya Yesus bukan Tuhan ya? Yesus adalah firman Allah. Saya nggak nanya firman Allah, berarti di sini Yesus bukan Tuhan ya? Wah. Sekarang mula. Allah. Ini karena ini gimana sih? Ribet banget Tuhan Anda ini loh. Iya memang. Memang ribet kan? Memang ribet. Pilihan Tuhan itu sudah pikiran. Kalau pikiran manusia berpikir depan belakang di sekitarmu nggak bisa. Orang nggak mikir ini. Anda saya tanya gitu loh. Saya ulang ya. Jadi Tuhannya Pak Isen ini dengerin ya. Tuhannya Pak Isen Bapak. Tuhannya Maria Bapak. Tadi di sini Oten ini di sini tidak ada yang menuhankan Yesus. Oke? Oke Pak Isen, Anda tidak menuhankan Yesus, betul? Oh tidak, saya menuhankan Yesus. Saya menuhankan Yesus juga. Berarti Tuhannya Maria siapa? Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dan firman Tuhan serta Roh Kudus. Kalau gitu saya rubah pertanyaannya, Anda semua jawab boleh ya, dengerin. Apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Maria? Sama, B tidak. Jawab. Sangat sama. Sama. Oke, baik. Tuhan Anda namanya siapa? Allah Bapa. Sang Bapa itu. Sang Bapa itu. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Sang Bapa yang Tuhan ya? Yesus adalah firman-Nya. Yesus itu Tuhan. Oke. Tuhannya Maria siapa? Ya, Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya, Yesus juga. Oh, berarti Tuhannya Maria Yesus. Karena Yesus itu adalah firman-Nya Sang Bapa itu. Kan ini bertiga nih. Makanya baca Yohanes 1 ayat 1. Kalau ya. Atas kemanusiaanmu. Pak Isen. Nah, kemanusiaanmu. Tapi kalau berpikir konteks keilahian. Ini saya cuma nanya loh, ada yang pusing loh. Anda yang jawab, Anda menyalahkan saya gimana? Jawaban Anda menyalahkan orang. Karena padahal sederhana gitu loh. Diulang kembali. Diulang kembali, cerdas cermat. Tingkat SMP kelas 1. Siapa nama Tuhannya Pak Isen? Jawab. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, firman-Nya yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan Anda ada berapa? Berapa? Sifat yaitu Allah Bapa. Saya nggak nanya sifat. Tuhan Anda berapa jumlahnya? Ya, satu lah. Satu. Baik, kalau satu namanya siapa? Allah Bapa melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Panjang banget.